Pernah kepikiran nggak, apa sih yang ngebedain organisasi yang hebat banget sama yang, ya, biasa-biasa aja? Jawabannya tuh mungkin nggak seperti yang kita kira. Kali ini, kita bakal bongkar ide-ide utama dari buku Simply Brilliant, karya William C. Taylor. Oke, kita langsung aja mulai dengan satu kutipan dari buku ini yang menurut saya benar-benar jadi landasan semuanya. Masalah dengan kebanyakan organisasi bukanlah karena mereka rusak, tapi karena mereka membosankan. Yup, masalahnya bukan karena gagal, tapi karena membosankan. Terus, emangnya kenapa kalau membosankan? Apa salahnya? Nah, menurut buku ini, musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan loh, tapi justru jebakan mediokritas. Tahu kan kondisi yang serba nyaman di mana semuanya terasa, ya udahlah cukup. Nah, buku ini punya istilah keren buat kondisi ini. Organisasi yang gagal secara permanen. Ini tuh perusahaan yang sebenarnya nggak bangkrut, tapi ya nggak bikin siapa-siapa semangat juga. Mereka cuma sekedar survive, bukan benar-benar berkembang. Seringnya sih nyalahin industri lah, atau bilang perusahaan kita udah tua, jadi ya wajar biasa-biasa aja. Jadi, gimana dong caranya biar bisa lepas dari jebakan membosankan ini? Kuncinya, ternyata, ada di perubahan cara kita memandang sesuatu. Perubahan yang fundamental banget. Coba deh, lihat perbandingan ini. Ini kuncinya. Fokusnya tuh bukan lagi buat jadi yang terbaik, tapi jadi satu-satunya. Beda banget loh. Kalau kita mau jadi yang terbaik, artinya kita main di gamenya orang lain, cuma berusaha lebih jago dikit. Tapi, kalau kita jadi satu-satunya, kita yang bikin gamenya, aturan mainnya kita yang tentuin. Tujuannya bukan lagi ngalahin kompetitor, tapi bikin mereka jadi nggak relevan sama sekali. Contoh paling gampangnya nih, band rock The Grateful Dead. Promotor legendaris Bill Graham pernah bilang soal mereka. Mereka bukan cuma yang terbaik dalam apa yang mereka lakuin. Mereka satu-satunya yang ngelakuin apa yang mereka lakuin. Keren kan? Mereka nggak bisa dibandingin sama band lain karena mereka menciptakan kategori mereka sendiri. Itulah satu-satunya. Oke, prinsip pertama buat bisa jadi satu-satunya adalah dengan menemukan apa yang disebut sebagai identitas mercusuar. Identitas mercusuar itu apa sih? Gini, bayangin deh sebuah mercusuar. Dia nggak kemana-mana kan? Dia cuma berdiri tegak, nyorotin cahayanya yang khas. Nah, organisasi dengan identitas ini juga gitu. Nilai dan tujuannya begitu jelas, begitu kuat, sampai-sampai dia nggak perlu ngejar-ngejar pelanggan. Justru sebaliknya, pelanggan yang tepat yang bakal datang sendiri, kayak kapal yang ngikutin cahaya mercusuar itu. Contoh nyatanya nih, Metro Bank di Inggris. Bayangin, mereka masuk ke industri perbankan yang kita tahu kan kaku, serius, dan jujur aja banyak yang nggak suka. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka bikin pernyataan yang bikin heboh. Anjing boleh masuk. Nggak berhenti di situ. Mereka lanjutin lagi dengan pesan yang lebih berani. Tidak ada lagi aturan bank yang konyol. Langsung nusuk ke masalah utama yang dirasain banyak orang. Dan puncaknya, mereka bilang, akhirnya, cintai bank Anda. Coba, siapa yang kepikiran bisa cinta sama bank? Ini bukan sekedar slogan buat marketing. Ini janji. Janji yang benar-benar mengubah cara pandang orang soal perbankan. Identitas mereka tuh kuat banget, sampai-sampai ada cerita tentang seorang petugas paspor di Amerika yang jadi fans berat cuma karena dengar soal budaya bank ini. Gila kan? Ini bukti nyata betapa dalamnya hubungan emosional yang bisa diciptakan kalau identitas kita jelas. Tentu aja, identitas sekuat apapun gak akan ada artinya tanpa orang-orang hebat yang menjalankannya kan? Nah, ini membawa kita ke pilar kedua yang gak kalah penting, berdayakan orang-orang di tim Anda. Buku ini ngasih perbandingan yang menarik. Ada dua tipe perusahaan. Pertama, perusahaan hukum Romawi. Prinsipnya, semua yang gak diizinkan secara eksplisit berarti dilarang. Kaku banget. Terus yang kedua, perusahaan hukum umum. Prinsipnya kebalikannya. Semua yang gak dilarang berarti boleh dilakukan. Ini semua soal kepercayaan. Pertanyaannya simpel, kita mau menciptakan pengikut yang cuma nunggu perintah atau pemimpin di setiap level? Dengerin deh kata-kata dari Lee Hein, CEO-nya Fastenal. Dia merangkum ini dengan sempurna banget. Katanya, jalankan bisnis Anda seolah-olah Anda pemiliknya. Keajaiban itu katanya terjadi ketika kita percaya sama orang buat nyelesain masalah dan ngambil keputusan terus kita kasih mereka kebebasan buat melakukannya. Tapi jangan salah sangka. Ini bukan berarti jadi bebas tanpa aturan sama sekali ya. Coba kita lihat contoh dari Pell Sudden Service, sebuah restoran cepat saji. Karyawan baru di sana harus ikut pelatihan 120 jam sebelum boleh kerja sendiri. Terus, ada kuis dadakan setiap hari. Kalau ada yang gagal, langsung dilatih ulang saat itu juga. Tujuannya apa? Triple 100, 100% eksekusi, 100% setiap saat, dengan 100% kapasitas.
Justru pelatihan super intensif inilah yang melahirkan kepercayaan diri dan kebebasan, bukan malah mengekang. Nah, pilar terakhir ini favorit saya. Ini tentang kekuatan hal-hal kecil, tentang sentuhan personal. Karena momen-momen yang paling luar biasa itu seringkali datang dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus, dengan cinta yang besar. Biar kebayang, saya mau ceritain satu kisah nyata dari buku ini. Jadi ada seorang bapak-bapak yang lagi test drive mobil Buick LaCrosse. Rencananya mobil demonya itu bakal dia balikin hari Senin. Tapi ternyata pas akhir pekan, beliau kena serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit buat operasi. Nah, dari tempat tidur rumah sakit, dia panik dong. Langsung telepon ke dealer, khawatir soal mobil yang ada di garasinya. Dan coba tebak jawaban si dealer. Pak, jangan khawatirkan mobilnya, fokus sembuh aja dulu. Nggak cuma itu, besok paginya sebuah buket bunga sampai di kamar rumah sakitnya dari dealer itu. Cuma tindakan sekecil itu loh, tapi tindakan itu menciptakan pelanggan dan pencerita setia seumur hidup. Ini ngingetin kita sama kata-kata Bunda Teresa ya. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Di zaman yang semuanya serba teknologi dan otomatis ini, sentuhan manusiawi yang tulus kayak ginilah yang jadi pembeda sejati. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita tarik dari semua ini? Ujung-ujungnya, semua ini adalah soal pilihan yang kita buat. Buku ini ngasih pesan yang kuat banget. Dunia tidak akan memaksa Anda untuk menjadi luar biasa. Anda harus menuntutnya dari diri Anda sendiri. Jadi, untuk jadi luar biasa itu bukan soal industrinya apa, budgetnya berapa, atau kondisinya gimana, tapi soal standar yang kita pasang untuk diri kita sendiri. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Daripada cuma jadi bagian dari statistik yang membosankan, cerita unik apa sih yang mau kita tulis? Cerita apa yang mau kita ciptakan?